إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Karena pada dasarnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah sekalian, ibadah Jumat, khutbah Jumat dan juga salat Jumat menjadi salah satu wasilah agar kita menjadi orang yang terjadi peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini khatib mendapatkan amanah tema khutbah Jumat, "Wahai anakku, apa yang engkau sembah setelah aku tiada?" Tentunya ini adalah wasiat. Tentunya ini adalah apa yang diinginkan oleh seorang bapak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bapak yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menginginkan agar anaknya nanti, agar keturunannya nanti juga menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, pertanyaan dari tema kita ini, "Wahai anakku, apa yang engkau sembah setelahku nanti?" ini sebenarnya bukan pertanyaan sembarangan. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Yang mana kita tahu Nabi Yakub itu adalah anaknya atau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki anak Ishak, Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail. Maka dari jalur Ishak nanti lahir Yakub. Itulah yang kita kenal dengan Israel. Jadi nama lain Yakub itu adalah Israel. Maka kita kenal hari ini ada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umumnya orang-orang Yahudi, ya karena anak Nabi Yakub ini banyak diantaranya adalah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf dan yang lainnya.
Tidak semua kemudian anaknya itu mengikuti ajaran ayahnya Nabi Yakub. Ada yang tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, yang kemudian kita kenal dengan orang-orang ingkar dari kalangan Yahudi dan Nasara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan itu oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Jadi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir orang-orang Yahudi dan Nasara. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang Yahudi, apakah engkau hadir, apakah engkau ada ketika Yakub, kakekmu atau bapakmu dulu meninggal, dulu sakratul maut? Apakah kalian ada ketika itu? Karena apa? Karena mereka orang-orang Yahudi menganggap agama mereka lah yang benar. Agama mereka lah yang sesuai dengan ketentuan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir mereka, apakah engkau ada ketika itu? Apakah engkau menyaksikan? Yang mana Nabi Yakub mengatakan ketika itu kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku? Apa yang kalian sembah setelah aku? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, kata anak-anaknya. Jadi anak-anak Nabi Yakub itu mereka mengatakan apa? Kami menyembah Allah Ta'ala, kami menyembah Allah. Qalu na'budu ilahaka. Dan juga apa? Tuhan bapak-bapak engkau. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada orang yang menyembah selain Allah dari keturunan Nabi Yakub itu, nah ini sudah menyeleweng. Sudah menyeleweng. Kalau ada orang Yahudi, orang Nasara menyembah selain Allah, itu menyeleweng. Dia tidak boleh mengatakan dirinya Bani Israel sebenarnya. Karena anak Nabi Yakub sudah mengatakan kepada Nabi Yakub ketika Nabi Yakub menanyakan, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Apa yang kalian sembah? Dan mereka semua sudah bersaksi, kami menyembah Tuhanmu, na'budu ilahaka. Dan kemudian menyembah Tuhan bapakmu. Siapa bapakmu? Ibrahim, Ismail sebagai paman mereka. Karena di dalam istilah bahasa Arab, paman juga kadang disebut dengan bapak, paman disebut dengan ayah. Maka kami menyembah Tuhan bapakmu Ibrahim, Allah Ta'ala, dan juga Tuhan paman kami Ismail, dan juga Ishak sebagai apa? Sebagai bapaknya Yakub. Dan semua mereka Tuhannya satu. Siapa? Allah Ta'ala. Dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, terkait dengan tema kita, ketika ya disebutkan di situ, wahai anakku, apa yang kalian sembah setelah aku tiada nanti? Nah, ini adalah pertanyaan yang dahsyat sebenarnya. Pertanyaan yang pernah diucapkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Dan kemudian anak-anaknya mengatakan, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu. Inilah yang kita harapkan jemaah dirahmati Allah dari anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tetap menjadi orang-orang yang selamat. Karena begitu dia menjadi orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, menjadi orang yang tunduk kepada selain Allah Ta'ala, maka sama saja kita sudah mengatakan selamat tinggal kepada mereka. Karena tidak mungkin akan bersatu kembali nanti di hari akhirat. Yang bisa menyatukan kita dengan anak kita, dengan keluarga kita adalah iman yang sama, sembahan yang sama. Walaupun kata orang-orang error pada hari ini,
semua bisa masuk surga, semua agama sama saja. Nah, ini tidak, jemaah dirahmati Allah. Tidak. Makanya kita harus memastikan kalau kita sayang sama anak kita, kalau kita sayang sama keluarga kita, sering-sering kita tanya kepada mereka, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Singkat di khutbah kedua jemaah dirahmati Allah. Tentunya apabila kita menginginkan anak-anak kita menyembah Allah seperti yang hari ini kita sembah, beriman kepada Allah seperti hari ini kita beriman kepada Allah, maka tentunya keinginan itu harus kita ikutkan dengan ikhtiar maksimal, sehingga anak-anak kita tidak salah sembah, tidak salah beriman. Apa yang harus kita lakukan jemaah dirahmati Allah? Yang pertama, pastikan pendidikan anak kita pada jalur yang benar. Karena pada dasarnya jemaah dirahmati Allah, pendidikan itulah yang sangat menentukan, selain taufik Allah tentunya. Kenapa pendidikan sangat penting jemaah dirahmati Allah? Karena pada dasarnya seorang anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu maulud yulad 'alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap yang dilahirkan itu, ya, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Mereka mengenal Allah. Fitrah menyembah Allah. Fitrah tunduk kepada Allah. Fitrah yakin bahwa Allah yang mengatur mereka. Jadi semua yang dilahirkan ke dunia, kata Rasulullah, fitrah. Maka kemudian apa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Yunassiranihi, kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani, menjadikan Kristen. Yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang kemudian yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi. Au yumajjisanihi, atau menjadikan anak itu, bayi itu yang lahir dalam keadaan fitrah menjadi majusi. Jadi jemaah dirahmati Allah, kenapa pendidikan sangat menentukan? Itulah faktor eksternal dari seseorang. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, pendidikan yang didapatkan oleh anak kita harus pada jalurnya, yaitu yang mengarahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai membuat anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita mau lihat proses, ya tentu ketika kita memilih seorang istri itu sudah dimulai. Di mana hari ini manusia sudah tidak peduli lagi. Kalau kita lihat siapa yang mau jadi istrinya, tidak peduli lagi. Yang penting cantik, yang penting kaya, sudah cukup. Tidak, jemaah dirahmati Allah. Ibu kita, istri kita, itu adalah madrasah pertama bagi anak kita. Bayangkan kalau ibu dari anak kita tak paham siapa Tuhannya, tak tahu siapa yang disembahnya, maka kemana anak kita akan diajarkan? Ini pertama jemaah dirahmati Allah. Baru kemudian kita mencari guru di luar keluarga kita. TK kah itu, SD kah itu, SMP kah itu, SMA kah itu,
kuliahkah itu. Jangan sampai jemaah dirahmati Allah, di rumah kita sudah pastikan anak kita menyembah Allah Ta'ala, tapi di luar mereka dikenalkan dengan pemikiran-pemikiran yang tidak mengarahkan anak kita untuk hanya menyembah Allah saja. Ini penting jemaah dirahmati Allah. Nah, selain guru kalau di rumah istri, kalau di sekolah guru-guru kita, materi yang disampaikan kepada anak kita ini juga harus kita perhatikan jemaah dirahmati Allah. Kalau mau anak kita menjadi orang yang menyembah Allah saja, perhatikan. Jangan sampai sekolahnya bagus tapi materinya menjauhkan anak kita dari Allah Ta'ala, menjauhkan anak kita dari jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada dasarnya jemaah dirahmati Allah, di antara fungsi diutus Rasul ke muka bumi itu untuk menjadi teladan, untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi hidayah manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Muhammad SAW untuk kalian uswah hasanah. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau ada materi-materi pendidikan yang itu menentang, yang itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh teladan yang telah diutus, telah dikirim oleh Allah Ta'ala ke muka bumi, pastikan anak kita tidak mengikutinya. Pastikan. Karena kalau mereka mengikutinya, mereka akan mudah disesatkan oleh syaitan, dan kemudian mereka tidak lagi menjadi orang yang menyembah Allah Ta'ala. Dan yang terakhir jemaah dirahmati Allah, agar anak kita menjadi orang yang tetap menyembah Allah, senantiasa berwasiat kepada mereka, senantiasa menasihati mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 132, Nabi Ibrahim senantiasa mewasiati anaknya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya bunayya, inna Allah astafa lakumud-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini yang penting, Pak. Memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada anak-anak kita agar tidak meninggalkan dunia ini, tidak keluar dari dunia ini, tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini yang paling penting terakhir yang harus sampai kepada anak-anak kita. Kalau mereka meninggal dalam keadaan muslim, maka kita akan berjumpa dan berkumpul nanti di kehidupan kedua bersama keluarga kita. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, khatib senantiasa membaca firman Allah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim, orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Dan itulah yang harus sampai kepada anak-anak kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.